Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Zulaiha. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Setiap program pendidikan atau pembelajaran bagi siswa tidak baik rasanya kalau kita tidak mengetahui tentang seluk-beluk di dalamnya. Seperti halnya Merdeka Belajar ini. Merdeka Belajar merupakan salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Namanya suatu program, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk itu saya ingin mengulas sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Untuk kelebihannya, menurut saya yang pertama yaitu menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel, karena untuk menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel dan lebih baik, Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program Merdeka Belajar adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak, sehingga para mahasiswa bisa belajar lebih dalam mengetahui perannya sebagai mahasiswa yang baik. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Dalam proses penerapan Merdeka Belajar, mahasiswa diajarkan untuk lebih mendalami mata kuliah pada studi yang diambil, mendalam pada mata pelajaran yang diampu. Hal ini tentunya berkaitan dengan tirtama perguruan tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengembangan. Apabila mahasiswa mampu mendalami studi yang diambil, pasti akan membawa hawa segar bagi perguruan tinggi dan tentunya bagi mahasiswa itu sendiri. Selain itu, ilmu yang sudah didapat, pengalaman pun juga akan membuat mereka lebih maju dan memiliki pemikiran yang luas. Yang ketiga yaitu memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Kesempatan emas pada program ini bisa didapatkan melalui program pengabdian kepada masyarakat. Kesempatan ini dinilai mampu mewadahi mahasiswa untuk lebih berkompeten dan terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Tak hanya itu, mahasiswa nantinya akan memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sekitar, sehingga mahasiswa yang terjun langsung di masyarakat mampu dan siap menerapkan diri di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Program Merdeka Belajar memang sangat cocok dan pantas untuk mempersiapkan para mahasiswa ke dunia kerja, karena mahasiswa diharapkan akan menyesuaikan diri di lingkungan luar kampus seperti halnya di dunia kerja. Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui program PKL, magang secara berkala. Nah, untuk kekurangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, yang pertama yaitu dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Bukan menjadi suatu rahasia lagi bila program pendidikan selalu berubah-ubah sesuai dengan menteri yang menjadi atau yang sedang menjabat. Maka dari itu, program Merdeka Belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan berganti. Selain itu, program Merdeka Belajar ini juga masih seumur jagung. Usai dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Indonesia, Merdeka Belajar masih perlu dilakukan pembaruan dan research yang lebih dalam menerapkannya. Yang kedua yaitu pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Diulas dalam ideaparts.com, prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam Merdeka Belajar belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan di Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar bagi para peserta didik agar lebih aktif dalam mengaktifkan atau meningkatkan kemampuannya di segala bidang, mulai dari kepribadian, soft skill, keterampilan, hingga bela negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa program Merdeka Belajar belum mengarah pada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Yang ketiga yaitu persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Program baru dalam dunia pendidikan tentunya membutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis. Namun, program Merdeka Belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam program ini. Seperti yang kita ketahui, mencanangkan suatu program baru pasti memerlukan sosialisasi dan persiapan yang cukup matang untuk para eksekutor di program Merdeka Belajar ini. Maka bisa dipastikan bahwa program Merdeka Belajar masih perlu menyiapkan para tenaga ahli dan sosialisasi yang matang agar bisa berjalan dengan baik. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan yang bisa saya ulas terkait kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, dan selanjutnya mungkin latar belakang kenapa saya bergabung menjadi relawan mengajar, yaitu seperti yang kita ketahui, relawan mengajar fungsinya tidak lain adalah membangun pendidikan yang lebih memadai, terutama di daerah tertinggal atau seperti daerah saya. Karena hingga saat ini sistem pendidikan di Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara lainnya. Misalnya, biaya pendidikan dan sistem pendidikan yang masih terpusat di kota menjadi sistem pendidikan
yang tidak merata. Padahal masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan cenderung lebih banyak dibanding di kota. Masyarakat yang tinggal di desa tidak memperoleh pendidikan yang layak seperti di kota. Hal inilah yang mendorong adanya urbanisasi besar-besaran menuju kota. Karena sistem pendidikan di desa kurang mendukung, inilah saatnya saya ingin membantu atau ikut berkontribusi untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Sebagai insan yang berintelektual, tentu materi bukan suatu ukuran dalam menyampaikan ilmu yang berguna untuk pendidikan yang lebih baik ke depannya. Banyak alasan untuk menjadi relawan, mulai dari alasan gairah atau passion sampai alasan mengisi waktu luang. Mungkin hal itu yang menjadi alasan saya kenapa menjadi relawan mengajar. Selain itu juga menambah teman untuk menjadi partner. Selain itu juga menjadi relawan banyak keuntungan seperti bisa berpartisipasi aktif dalam organisasi. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah keuntungan di sini bukan dalam bentuk uang. Karena relawan bekerja tanpa imbalan uang, melainkan bekerja atas dedikasi dan keikhlasan. Keuntungan menjadi relawan itu terlalu banyak, mulai dari meningkatkan percaya diri sampai bisa menyuarakan isu yang diperjuangkan. Tentu dalam menjadi relawan tidak hanya keuntungan yang bisa saya dapatkan, melainkan juga problema yang terjadi di dalamnya. Menjadi seorang relawan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Segala hambatan dan tantangan pasti ada di dalamnya. Beban yang harus menjadi amanah wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Ada sebuah ungkapan, beban dan keuntungan itu seperti hukum alam. Ketika kita memberi, itu berarti kita akan menerima. Nah, dari filosofi inilah kita bisa belajar bahwa apa yang kita dedikasikan untuk sesama, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar nantinya, yakni berupa pelajaran dan nilai-nilai kehidupan. Ketika kita memberi, itu sama saja kita akan menerima, entah itu dalam bentuk kepuasan psikologis maupun kepuasan spiritual. Jadi, beban menjadi relawan secara tidak langsung akan tergantikan oleh kepuasan dan keuntungan yang didapatkan. Karena ketika menjadi relawan, saya juga bisa mendapatkan pengalaman dan dapat belajar lebih ikhlas. Untuk sasaran siswa yang dibantu, saya mulai dari siswa MI sampai siswa MTS atau SMP. Nah, untuk materi yang diajarkan, saya pertama mengenai kesehatan, yaitu bagaimana kita menjaga kebersihan dan selalu membawa masker ke manapun mereka pergi dan selalu membiasakan cuci tangan. Selanjutnya yaitu metode pengajaran. Karena strata SD, SMP, atau MI, MTS itu berbeda, makanya saya sering membagi jam atau membagi pos kepada mereka, yaitu untuk hari Sabtu pekan ini MI dan pekan besok adalah SMP. Tapi untuk minggu pertama saya menjadikan satu antara MI dan SMP karena masih permulaan atau pengenalan dari program mengajar tersebut. Ulas kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Sebelumnya mungkin mereka kurang semangat untuk belajar karena mungkin orang tua juga belum bisa membantu atau kurang mengetahui tentang pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin karena adanya program ini mereka sedikit terbantu, karena untuk UTS, UAS mereka masih sangat kesulitan dengan media online atau dengan cara online seperti saat ini. Nah, dengan adanya program ini mereka sedikit terbantu dan semangat untuk belajar. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Nah, makanya saya berharap sekali untuk kegiatan ini bisa berlangsung seterusnya. Untuk program ini mungkin kelemahannya karena saya masih sendiri ya, belum ada yang menemani. Di daerah saya masih sedikit sekali yang sadar pentingnya pendidikan. Jadi saya masih benar-benar perlu yang namanya dukungan baik dari orang tua ataupun siswa untuk terus semangat bagaimana agar mereka terus belajar dan belajar. Jadi mengajar di desa merupakan pengalaman yang sangat tidak saya bisa lupakan, walaupun tidak saya pungkiri ketika mengajar kita merasa kewalahan dan sangat capek. Namun semua itu tidak mengurung niat ketika kita menjadi pengajar untuk terus mengajar dan membimbing anak-anak didik kita. Karena jika anak didik kita berhasil dan mendapatkan prestasi belajar yang memuaskan, kita sebagai pengajar tentunya akan merasa sangat bahagia dan perjuangan kita selama ini tidak sia-sia. Seperti pengalaman yang saya alami dalam program ini, begitu banyak cerita baik suka maupun duka, bermacam-macam karakteristik anak yang mesti dipahami, dan
kita sebagai pendidik harus bisa menemukan berbagai cara dalam memahami karakter peserta didik dan juga mengetahui cara bagaimana kita menghadapi anak tersebut. Karena tidak semua peserta didik memahami cara kita dalam mengajar. Apalagi pada kelas bawah, kelas SD mungkin atau MI, dia untuk memiliki sikap yang lemah lembut, bisa mengayomi dan penuh pengertian. Karena anak yang masih SD atau MI itu masih pada situasi transisi dari tingkatan taman kanak-kanak menuju tingkatan sekolah dasar. Nah, saya mempunyai adik yang hampir semua bisa membaca dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya, karena mungkin ini pengalaman kedua saya mengajar, jadi sedikit beban dan tanggung jawab yang mesti dihadapi di program ini. Tapi semakin banyak kita menemukan karakter pada anak didik, semakin banyak pula kesulitan kita sebagai pendidik dalam memahami dan untuk mengatasi karakter anak tersebut. Dengan keberagaman karakteristik anak didik, kita sebagai pendidik akan mendapatkan ilmu yang sangat berharga dan dipertemukan dengan sekolah-sekolah atau dengan ragam budaya dan karakter yang berbeda. Untuk mendidik anak yang mungkin masih belum bisa membaca, saya mengambil waktu tambahan untuk membimbing anak yang belum lancar, yaitu sudah selesai waktu mengajar dengan sering berlatih. Jadi anak-anak semakin hampir semua bisa membaca, meskipun ada yang ketinggalan. Tapi dalam belajar kita terlalu sulit karena anak didik kita ada yang cepat memahami, jadi kayak ada yang lebih cepat memahami apa yang kita sampaikan, ada juga yang terlalu lambat untuk memahami apa yang kita sampaikan. Nah, makanya dalam cara mengajar anak yang belum lancar membaca, kita pun harus punya strategi yang baik yang disesuaikan dengan kemampuannya atau apa yang dia sukai, karena tidak semua peserta didik yang belum lancar membaca memahami dan suka dengan metode yang kita ajarkan. Misalnya kita mengajar anak yang belum lancar membaca dengan cara mengeja 1 atau 2 huruf lalu dirangkaikan, lalu kita mengajari anak yang lainnya dengan cara tersebut, tetapi tidak semua yang tidak hanya mengeja, misal dengan menulis ataupun dengan media yang lainnya. Dengan kata lain, kita sebagai pengajar harus memiliki beberapa strategi dalam mengajarkan anak agar kita berhasil membuat mereka semangat untuk terus belajar sampai bisa atau sampai berhasil. Karena keberhasilan peserta didik adalah tanggung jawab kita bersama dengan kita terus berusaha dan bekerja keras mengambil hikmah akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk peserta didik kita. Baiklah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan terkait ulasan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau program tahun ini. Semoga bermanfaat. Saya Husniatus Zulaiha dari Universitas Tidar dari Kota Magelang mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh pihak yang telah mewadahi atau telah memberikan fasilitas kepada kita semua yang menjadi relawan mengajar. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan fasilitas seperti ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.